lakukan secara maksimal. Ke depan ini mungkin seminggu atau 2 minggu kita akan kumpulkan. Hello Technolovers, nama Ferdy Sambo sampai saat ini memang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Usai diketahui menjadi dalang dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan kepada Brigadir di rumah dinas miliknya di Duren 3, Jakarta Selatan tersebut pun membuat Irjen Ferdy Sambo dikenai pasal dengan ancaman hukuman mati. Menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen Bintang 2, siapa sangka Ferdy Sambo dulunya adalah anak buah dari Krisnamurti. Penasaran dengan kisah Ferdy Sambo? Yuk langsung saja simak berikut informasinya. Irjen Pol Ferdy Sambo lahir pada tanggal 9 Februari 1973, tepatnya di Baru, Sulawesi Selatan. Ia menikah dengan Dr. Gigi Nyonya Putri Chandrawati dan telah dikaruniai 4 orang anak. Mengikuti jejak sang ayah yang bergelut di dunia kepolisian, di mana ayah dari Ferdy Sambo adalah Mayor Jenderal Pol Peter Sambo, yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Utara pada tahun 1986. Ferdy Sambo pun juga memilih untuk masuk ke dunia polisi. Irjen Ferdy Sambo adalah lulusan Akpol 1994 dan merupakan Jenderal Bintang 2 termuda karena mendapat pangkat Irjen di usianya yang baru 47 tahun, yakni pada tahun 2020 lalu. Diketahui seusai menyelesaikan pendidikannya di Semarang, Jawa Tengah pada puluhan tahun lalu, ia kemudian ditempatkan dan ditugaskan di Pamalemdiklat Polri. 1 tahun pengabdiannya pada tahun 1995, Ferdy Sambo ikut dalam mutasi penugasan. Kali itu ia ditugaskan di Pamaptase Polres Metro Jakarta Timur. Karena performanya selama bertugas di Pamaptase Polres Metro Jakarta Timur terbilang baik, hal itu pun membuatnya diangkat sebagai Ketua Tim TK Polres Metro Jakarta Timur. 2 tahun setelah mutasinya ke Polres Metro Jakarta Timur pada 1997, Ferdy Sambo dimutasi jabatan sebagai Kepala Unit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bukan hanya itu, ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Unit Resintel Polsek Metro Cakung. Sebab performa pekerjaannya kembali meningkat, ia pun berhasil mendapatkan promosi jabatan sebagai Wakapolsek Metro Matraman, Jakarta Timur. Berbagai prestasi cemerlang yang berhasil Ferdy Sambo dapatkan ini juga membuat karir kepolisiannya semakin bersinar. Dibuktikan pada tahun 2001, ia kembali naik jabatan dan diamanahkan sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Hampir 10 tahun berkarir di seputaran DKI Jakarta, Irjen Ferdy Sambo pun kembali dimutasi ke Bogor, Jawa Barat, dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bogor. Tak main-main, dirinya bahkan kembali mendapatkan promosi jabatan sebagai Kantil 4 Satop 1 Ditreskrim Polda Jawa Barat pada tahun 2004. Dan 1 tahun setelahnya, Irjen Ferdy ditunjuk sebagai Kasubag Reskrim Polisi Wilayah Bogor. Pada tahun 2008, Irjen Ferdy Sambo kembali dimutasi ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Siaga Ops Biro Ops Polda Metro Jaya. Pemindahan tugas lagi-lagi terjadi pada tahun 2009 saat dirinya kembali naik jabatan sebagai Kasat 5 Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tahun 2010, karir Irjen Ferdy Sambo melesat saat dirinya mendapatkan jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. 2 tahun kemudian, Irjen Ferdy Sambo mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Purbalingga dan ditunjuk sebagai Kapolres Brebes pada tahun 2013. 2 tahun mengabdi di Jawa Timur, Irjen Ferdy Sambo ditarik kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wadir Reskrimum. Bukan hanya itu, ia juga pernah diangkat sebagai Kasubdit 4 Dirtipidum Bareskrim Polri 3. Tepatnya pada tahun 2015, Irjen Ferdy Sambo ternyata pernah menjadi anak buah Brigjen Krisnamurti. Kala itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Bahkan di periode tahun 2015 hingga 2017, Ferdy Sambo dan Krisnamurti kompak menangani sejumlah kasus besar, mulai dari bom bunuh diri di Sarinah hingga kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saat itulah nama Ferdy Sambo mulai populer di kalangan masyarakat. Beberapa video lawas saat Ferdy Sambo menjadi bawahan Krisnamurti pun kian tersebar di media sosial. Salah satunya video yang memperlihatkan Ferdy Sambo tengah menggunakan kaos khas Turn Back Crime dan berdiri di belakang Krisnamurti saat sedang diwawancarai masalah kasus sianida.
Diketahui video tersebut diambil saat konferensi pers di Polda Metro Jaya sekitar tahun 2015. Pangkat Ferdy Sambo kala itu masih Ajun, Komisaris Besar Polisi atau AKBP, yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Krisna Murty berpangkat Komisaris Besar atau Kombes, tingkat ketiga perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Tak berbeda jauh dengan video lawas ini, video saat Ferdy Sambo berada di belakang dan mendampingi Krisna Murty saat melakukan wawancara tentang suatu kasus. Bukan hanya itu, dalam video yang direkam pada 2016 silam ini, sambil tertawa, Ferdy Sambo kemudian meminta naik jabatan kepada Krisna Murty yang saat itu memegang jabatan Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Sedangkan Ferdy Sambo kala itu masih menjabat sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Namun siapa sangka beberapa tahun kemudian pangkat Ferdy Sambo malah lebih tinggi satu tingkat dari Krisna Murty, di mana Ferdy Sambo yaitu Irjen sedangkan Krisna Murty berpangkat Brigjen. Disindir oleh netizen terkait pangkatnya yang kesalip Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Pol Krisna Murty memilih untuk memberikan tanggapan santai. Ia juga meminta netizen untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan mengajak netizen untuk selalu bersyukur dan menikmati apa yang sudah didapatkan dalam hidup. Sebagian dari netizen pun sontak memberikan pujian, sebab reaksi santai dan bijak dari Krisna Murty tersebut. Tak bisa dipungkiri, sejak tahun 2016, perjalanan karir Ferdy Sambo memang bisa dibilang cemerlang dan kian melejit. Hanya selang beberapa tahun, dirinya sudah menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen Bintang 2 pada 2021. Sayangnya, karena kasus pembunuhan Brigadir J ini membuat jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri dicabut dan dimutasi sebagai Patian Mapolri. Diketahui, jabatan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri resmi dicopot oleh Kapolri sejak Kamis 4 Agustus 2022 malam. Kini Ferdy Sambo dimutasi ke bagian Yanma Mabes Polri. Sebagai informasi, pelayanan masyarakat atau Yanma adalah unsur pelayanan yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan markas yang terdiri dari pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan di lingkungan Polri. Yanma kerap dianggap sebagai tempat parkir bagi para perwira Polri yang dimutasi karena terlibat masalah dalam pekerjaan. Yanma juga bertugas untuk mengurus kebersihan hingga pintu masuk markas. Untuk teknolovers tercinta, yuk jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sebab kelebihan kamu mungkin tidak dimiliki oleh orang yang kamu banggakan sekalipun. Ingat, di dunia ini semua orang adalah pemeran utama dalam kisah hidupnya masing-masing. Ya, termasuk kamu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, gengs. Oh iya, jangan lupa juga untuk tekan tombol like, share, dan tombol subscribe kalau kamu belum subscribe. See you in the next video. Bye-bye!